Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kampung ITS RW 04 Kelurahan Keputih. Kampungku, kampungmu, kampung kita. Ini perumahan dinas, perumahan negara. Namun rasa kekakuan, tingkatan, jabatan tak pernah kita bersua. Di sini, ya di sini, persaudaraan, kerukunan, keguyuban hadir mengada. Layaknya rasa kampungku, kampungmu, kampung kita. Dengan guyup kita sisihkan sebagian milik kita. Jalan, taman, selokan, ada bekas-bekas tangan kita di sana. Walaupun tidak seberapa, namun sangat bermakna. Di sana terbayang tenaga bersama, pikiran bersama, yang terbit dari hati yang sama. Ketika wabah melanda kampung kita, kota kita, negara kita, tenaga, pikiran, dan hati kita terpanggil untuk bangkit bersama. Dengan prihatin, kita saksikan penderita di antara kita. Melalui keguyuban, kita rengkuh mereka dengan usaha dan doa. Tantangan Surabaya Smart City memantik semangat kita bergelora. Di tengah wabah, kita sempat bahu-membahu bersama-sama. Bukan mengada-ada atau mengadakan yang tiada, namun sekedar mengekspresikan apa yang telah ada menjadi lebih bermakna. Ekoprint dan toga telah ada milik keluarga kita. Ternak lebah kelanceng tak pernah kita tahu, namun madu langka itu tersedia. Urban farming, sayur hidroponik, bawang merah organik tersaji semua. Limbah plastik direkayasa, ternak maggot yang baru juga kita coba. Bukan juara yang jadi keinginan kita, namun keguyuban persaudaraan yang kita damba. Tantangan kompetisi SSG hanya kerja kecil belaka, namun ia mampu mengejawantahkan apa yang ada menjadi lebih bermakna. Di kampung ini ada rumahku, rumahmu, dan rumah kita. Di dalam rumahku, di dalam rumahmu, kita boleh berbeda. Di lingkungan kampung, kita menggali dan menapaki semua yang sama. Di sanalah makna Bhinneka Tunggal Ika mengejawantah nyata. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur untuk berkehidupan yang bersaudara, hadirlah secercah gagasan, usaha, dan kerja dari semua keluarga kita. Naskah ini sebagai perwujudan komitmen kita kepada warga kita, kampung kita, dan kota kita. Surabaya, 22 Oktober 2020. Ketua RW 04 Kampung ITS Kelurahan Keputih, Muhammad Fakih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya, kota
2 kali bilas saja cukup ya. Oke, setelah kita perah sampai menata daun di atas kain yang sudah di model tadi. Menatanya sesuai selera kita aja. Kita taruh di mana sesuai dengan selera kita. Sini ada daun jati, ada daun Afrika, kita tata. Kemudian ada daun tabebuya. Ini adalah kain yang sudah ditata daun di atasnya. Di sini ada daun jati, ada daun tabebuya, ada daun Afrika, ada daun mentoa, ada daun mangga. Setelah selesai ditata sedemikian rupa, semuanya sudah penuh daun. Mau kita blanket itu adalah kain yang kedua. Nah, kain yang kedua ini harus melalui proses diberi tunjung gunanya untuk mengikat warna, untuk penyerapan warna. Setelah ini akan kita tutup kain dengan kain blanket itu. Cara memblanket kain yang sudah ditata daun di atasnya tadi, kemudian agak kita tekan-tekan ya, supaya daunnya menempel. Ini daun kain blanket yang ini dari jenis kain belaju. Kalau yang kain utamanya tadi adalah kain katun primissima. Dan kita tekan-tekan lagi, keluarkan anginnya supaya dia betul-betul menempel sehingga bisa mengeluarkan. Kemudian setelah ini adalah melapisi plastik di atas kain ini, baru kemudian kita kukus. Adalah kain yang sudah ditutup dengan blanket tadi, kemudian atasnya kita alasi dengan plastik. Setelah dialasi plastik, kita tekan-tekan seperti ini dengan memakai kain supaya dia lebih lengket, atas bawah lengket seperti ini, supaya nanti warna daunnya keluar. Setelah ini siap untuk digulung. Ya, karena kita gulung. Oke, ya. Satunya kita gulung. 1, 2, 3. Tekan lagi. Tapi nggak katur sebentar. Pukul, tekan. Oke, dengan bantuan alat selang kita akan menggulung kain ini. Gulung. Keluarkan anginnya supaya tidak membesar, tidak menggumuk, supaya bisa rapat dan bisa
bisa masuk ke panci kukusannya. Nah, ini akan kita ikat dengan tali rafia. Mengikatnya harus kencang sekali. Ikat mengelilingi gulungan kainnya. Ya. Kenapa harus digulung dengan diikat dengan kencang supaya warnanya luas dan sempurna. Sudah hampir selesai pengikatnya. Sekarang waktunya pengukusan kain yang sudah digulung dan diikat dengan tali rafia tadi. Kita akan mengukur selama 2 jam, kurang lebih 2 jam, supaya warnanya betul-betul meresap ke dalam kainnya. Nah, nanti kita nantikan setelah 2 jam baru bisa kita matikan apinya. Setelah itu kita buka hasil hasil kukusan ini tadi. Jadi warnanya bisa kelihatan warna apa yang muncul di kain dekor tadi. Nah, ini proses terakhir ya. Pengukusan selama 2 jam. Panas. Panas. Sebentar lagi kita buka. Jreng-jreng. Apa ya? Masih panas sekali. Wow. Apa ini? Ini kain utamanya ini. Kain utamanya. Kain blanketnya. Ini. Nah, ini kain blanketnya. Yang dari bahan baju tadi. Ini ya, bagus kan? Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu warga RW 4 Perumahan ITS Keputih Sukolilo Surabaya. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai pembuatan ekobrik. Ekobrik itu adalah suatu upaya untuk mengatasi masalah sampah plastik yang memang
menjadi perusahaan rumit. Nah, dikatakan ekobrik karena bisa dibuat patah. Nah, bahan-bahannya sederhana sekali. Jadi ini adalah kresek-kresek plastik-plastik dari gresik, kemudian ini adalah bungkusnya Milo, bisa juga bungkusnya permen, bungkusnya kalau kita belanja ke supermarket ada sisa kresek, belanja ke pasar. Nah, tetapi kresek-kresek yang digunakan atau plastik-plastik yang digunakan hendaknya dalam kondisi kering dan bersih. Artinya kalau misalnya kresek bekas tempat ikan, ya sebaiknya dicuci dulu, ya, kemudian dikeringkan. Nah, biasanya kalau saya di rumah itu ada satu tempat sampah khusus ini untuk tempat plastik-plastik ini. Baru setelah ngumpul, kemudian kalau ada waktu senggang dimasukkan ke botol dalam bentuk itu. Nah, alat yang lain ya gunting untuk motong-motong gresek ini supaya nanti kalau ini gresek tebal gini ya supaya bisa masuk ke botol gampang, ya kita gunting-gunting kecil-kecil gini. Atau misalnya bungkus mie yang keras ini, kalau kita langsung masukkan ya susah, sehingga ya kita gunting-gunting kecil-kecil. Kalau kreseknya itu atau plastiknya itu sudah tipis seperti ini gini, nah ini ya nggak perlu digunting, langsung dimasukkan ke botol. Kemudian alat yang lain ini stick atau tongkat yang digunakan untuk menyodok supaya plastik yang dimasukkan botol ini padat. Nah, itu alat-alatnya. Nah, kemudian cara menggunakannya gampang. Kita ada botol kosong, ya. Plastik-plastik ini kita masukkan. Nah, kalau susah masuk gini berarti perlu digunting. Kita gunting, ya, supaya masuknya ke dalam botol mudah. Nah, kemudian kita dorong dengan stick ini supaya padat, ya. Nah, ini botol kosong baru terisi sebagian, ini juga botol sebagian terisi, ini sudah separuh terisi, dan ini yang sudah jadi. Nah, tentu supaya plastik-plastik yang ada di botol itu padat, ya. Ini kalau ini kepadatannya kalau dipegang ini keras sekali sudah. Nah, kalau botol besar gini, ini volumenya 1500 ml, maka kalau ditimbang itu sepertiganya. Jadi kurang lebih beratnya harus minimal 500 gram. Nah, kalau botol yang kecil ini yang 600 ml, maka kalau sudah jadi ditimbang minimal beratnya 200 gram. Itu menunjukkan bahwa botol yang sudah kita buat padat. Nah, kalau sudah dalam bentuk sudah jadi dan padat ini, kita bisa manfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Misalnya dibuat, nah ini adalah ada 7 botol yang isinya 150 ml. Nah, dirangkai jadi tempat duduk. Nah, ini bisa diduduki. Kalau botolnya yang kecil ini, ya nanti kita rangkai dalam bentuk yang lain. Nah, saya membayangkan kalau misalnya dalam rangka pendurian nanti, supaya warga RW 4 ini guyup, ya, paling tidak ya semua rumah tangga bisa menghasilkan satu botol kecil ini. Kalau bisa ya satu botol besar ini lebih enak. Itu adalah pengolahan sampah plastik dengan
botol-botolnya. Nah sekarang yang ini adalah hidroponik dengan memanfaatkan botol-botol plastik. Sistemnya sama dengan hidroponik pada umumnya. Ada aliran air yang melalui pompa. Cuma kalau pada biasanya itu menggunakan pipa-pipa yang harganya cukup mahal. Nah ini kita manfaatkan botol-botol bekas yang tentu saja juga mengurangi sampah plastik. Nah, hasil panen seperti layaknya hidroponik yang standar, yang awet standar. Nah, botol kompotek ini awet kalau misalnya sudah lumputan gitu, tinggal dibersihkan pakai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang-sarangan juga di belakang. Ini saya akan coba jelaskan ya, ini sangat penting sekali dan berkeluarga juga. Ini kita sedang mengembangkan bawang merah organik dari yang di sebelah sana. Jadi ini contoh yang dulu sudah pernah kita lakukan. Jadi detail medianya saya jelaskan di sana. Ini yang waktu pertama kali. Jadi hanya dengan berbekal talang paralon. Jadi ada talang paralon cukup, dan di bawahnya ada kain untuk rembesan air, sumbu lah, banyak semacam sumbu itu menjaga kelembapan yang ada di bawah, sehingga cara pembuatannya sangat baik sekali. Secara konstruksi nggak susah banget. Ini menunjukkan bawang merah sudah umur hampir 60 hari. Kita lihat bonggolnya sudah gede-gede. Jadi bawang merah itu kalau bonggolnya ini gede, dia sudah bisa menandakan kalau umbinya sudah mulai besar. Bonggolnya umbi itu kelihatan sekali. Kenapa sih kami untuk konsentrasi di bawang merah? Nah, karena yang bawang merah ini adalah kayak organik, sangat bebas dari racun pestisida. Tapi kalau dikonsumsi untuk keluarga sangat baik sekali, sehat. Karena kita kan nggak pernah lepas dari kebutuhan bawang merah. Masak apapun pasti menggunakan bawang merah gitu ya, dan pokok dapur. Kalau itulah kita coba kembangkan ini, saya yakin dengan pola ini akan sangat mudah semua keluarga bisa mempunyai lahan kecil sederhana tetapi menghasilkan ini yang sudah usia 60 hari sampai 70 hari sudah lekuk-lekuk semuanya. Nah ini sudah siap untuk dipanen. Jadi kalau daunnya juga banyak yang roboh, ada yang kering, dan ini sudah dipanen. Ini umur antara 60 sampai 70 hari, dan kita coba panen. Ini sudah sampai ke 70 hari, sudah betul-betul, sudah semakin besar. Tanah saya sampai kayak kalau di daerah ya dulu ngelong, retak-retak. Itu karena meretak itu karena bonggolnya sudah gede. Nah, proses panennya kita tuh, nah ini kita angkat, turunkan ke sini, masih bongkar. Nah, ini contoh-contoh hasilnya. Ini yang sekarang saya ikat, akan saya jadikan bibit berikutnya. Jadi ini yang tadi sudah kita tunjukkan kepada otomatisnya. Jadi ini adalah hasil panen yang pertama.
Jadi nanti kita jadikan bibit lagi. Inilah hasil yang benar-benar organik. Awalnya kan susah kita nyari bibit organik. Jadi bibit organik nanti kita siap, begitu siap umurnya akan kita tanam untuk melanjutkan yang di belakang. Allah mungkin bisa ke lahan itu melihat konstruksinya kayak apa. Ini pelatihan yang kedua, karena sebelumnya kan juga ada yang tertarik mengembangkan. Ini ada 6. Buat rawat ya. Iya bisa. Ini ada 6 paralon ya, 6 talang tanah. Ini sampai bawah. Ini ada lubang-lubangnya supaya ibaratnya tuh ya, napas, betul. Jadi apa? Tumbuhan pun butuh napas juga. Di bawahnya itu ada kainnya juga. Yang tadi aku bilang tumbuh. Ini ada asbes, kita aliri air untuk supaya terkosak sama sumbunya naik dia sama. Kalau kondisinya panas sekali Bu, beberapa kemarin kan panas sekali. Mau kita nambahi dari atas ya. Baru kita tambahin karena cukup. Kemudian Brambang ini menggunakan sistem aquaponik. Artinya yang di atas ada media tanamnya, ada aliran air di sini, terus di bawahnya kita manfaatkan untuk beternak ikan. Kebetulan ini kita pakai tanam ikan nila. Depan mungkin akan kita kembangkan jadi ikan lele yang lebih cepat panennya. Kalau nilainya agak lama. Jadi ini panjangnya sekitar 2,4 meter panjangnya ini. Jarak ini sekitar 6 cm jarak tanam. Kalau kita yang namanya tanam agak panjang, terlalu jarang. Ya, itu juga ya. Enggak, soalnya ada 2 jenis. Satu Brambang ya Pak. Iya. Tumbi itu jadi banyak. Tuh, jadi contohnya nih ya. Ini kan ada berapa? 6 bonggol. Itu berarti nanti akan keluar 6 umbi. Begitu kita panen itu akan keluar 6 umbi. Ini juga. Betul. Juga bonggolnya juga bisa baik. Ini berapa? Iya, bikin sendiri. Penerannya kalau daunnya ini besar, subur, bumbunya besar gitu ya. Iya. Betul, kurang lebihnya begitu. Contoh paling gampang melihatnya, oh ini berarti bonggolnya kering. Yang di ujung sana ada yang kelihatan apa? Merekahnya nggak kelihatan. Oh iya. Jadi ini Bu, ini kelihatan sudah mulai mecah ininya tanahnya, kelihatan sekali. Belum, padahal ini masih lama ini. Masih lama. Sehingga bisa dilihat ke depan masih iya. Ini nanti makanya banyak. Jadi ibu semuanya, adik-adik, ini sangat potensial untuk dikembangkan dimanapun, Dengan lahannya. tingginya dimanapun. Jadi lahannya tandus, kita nggak bingung-bingung untuk memperbarui tanah, menyuburkan tanahnya, cukup dengan Ini tanah berkabur. ini tanah iya. Jadi ini bahannya medianya adalah tanah biasa, tanah kita ini. Kita pilih, kemudian kita campur dengan kompos. Kompos yang kompos daun tuh 5 ribuan itu loh. Nah itu kira-kira perbandingan kurang lebihnya 1 dibanding 1. Setelah itu kita tambah juga yang ras lembutnya guak. Nah itu kan lumayan subur juga. Nah, Itu sangat makanya saya sering saya keluar itu untuk ini. Oh nggak pakai pupuk kandang ya Pak ya?
Enggak, pupuk kompos daun aja. Di sini kita coba bantu dengan organik cair. CPC namanya. Gimana di kolamnya sini? Enggak. Bukan, pada saat penyiraman. Oh, Jadi pada saat kita coba nambah dari atas, Tambah waktu panas. kompornya kita tambahin CPC. Nah, bisa disubur lagi dibanding yang pertama, karena yang pertama itu sama sekali tanpa pupuk organik. Nanti kita akan lihat hasilnya. Kalau AB mix itu apa? AB mix itu untuk yang hidroponik. Oh, yang Untuk yang full hidroponik ini. Jelas. POC. Nah, ini pupuk cair namanya. Satu minggu lagi. Nanti kalau panen kita undang lagi supaya tahu Hasilnya, ya. ya. Nanti kita Dan di saksikan rumah pun, bersama-sama. di rumah pun bisa dikembangkan. Jadi ibu-ibu nggak perlu lagi beli bawang merah pasar. Setelah Iya. Satu waduk. nah, kalau nggak punya gininya iya Pak. Bikin itu Bisa dibantu pesen di bisa botol-botol. Bisa dibantu dibuatkan Di sana itu juga sebenarnya bersama bawang Untuk merah. Cuma masak. lebih khusus untuk diambil daunnya saja. Saya nggak pernah Bukan sampai untuk membentuk. untuk iya. Itu daun saya ngambil di situ. Biar nanti tak iciri lagi gitu, tak iciri lagi. Jadi nggak usah nunggu tua. Bikin Oke, jajan mungkin Ya. sementara itu Ya. dulu. ya. Mudah-mudahan nanti pas panen kita akan undang lagi. Kita undang lagi kalau panen. Biar Bisa tahu. saksikan Tahu sama-sama. hasilnya Iya. sehingga tertarik untuk mengembangkan juga. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini sawinya udah umur 31 hari. Kondisinya sangat segar sekali. Dan ini sebenarnya waktunya sudah panen harusnya. Panen. Hanya nggak tahu ini menunggu ada penjurian lagi. Kalau ini dipanen pasti nanti sepi lagi. Raknya sepi lagi. Ya, sudah semua. Ada beberapa yang kena ulat sama ulat, ada beberapa titik. Dan ini yang sebelahnya bawang merah organiknya umurnya sudah 44 hari ya, kurang lebih sekitar 20 hari lagi bisa dipanen. Kondisi bonggolnya sudah mulai banyak yang pecah, kelihatan bawang merahnya kelihatan. Kita tunggu lagi pada usia panennya, nanti kita sampaikan hasilnya seperti apa. Ini kelihatan lumayan besar ya. Ini sudah pecah, sudah mulai besar umbi-umbinya. Kelihatan sekali. Untuk yang bawang merahnya, sedangkan sebelahnya lagi ini mulai juga lebat juga. Kacang panjang ulung, dan lagi ada terong ungu, dan 2 terong ungu dan tomat. Tomatnya juga sangat subur sekali, sangat segar sekali, organik semuanya. Ini sudah mulai berbuah tomatnya. Ya, kemudian sebelah ini ada kangkung yang kemarin sudah dipanen, tumis kangkung. Ini masih ada juga tomatnya. Di sini bisa sudah mulai berbuah, tomatnya sudah mulai berbuah. Ya, semuanya seger-seger. Baik, ini laporan pagi dari Home Urban Farming Blok C7. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami warga RW 04 akan memperagakan pengembangbiakan maggot. Yang pertama, bak kita isi makanan basah. Makanan basah kan kering ya Bu ya? Basah. Habis kita isi makanan basah, maggot kita masukkan, kita sahurkan. Ya, kita masukkan ya bibitnya. Habis itu ditambahi sedikit makanan lembek, nasi sisa-sisa boleh, ini dari parutan kelapa juga bisa Ibu, semua bisa, asal jangan yang kering Bu, karena ini masih umur 5 hari. Habis itu kita diamkan Ibu selama 12 hari, tapi setiap harinya kalau makanan habis kita isi, kita kasih lagi sampai 12 hari, yang akhirnya akan menjadi pupuk dan belatung. Ditutup. Nah, ini dibiarkan aja Bu, dibiarkan aja. Jadi kalau habis makanannya kita isi, setelah 12 hari akan menjadi belatung dan sampah bisa untuk kita pergunakan. Jadi kita sisihkan antara sampah sama belatungnya tadi. Ini yang sudah jadi, yang dari kelurahan kemarin. Ya, Bang. Monggo. Karena berbicara masalah kelor, saya waktu itu punya keinginan, kelor itu kan bisa dibuat macam-macam ya. Contohnya Bu Taslim membuat ini apa, dawet dari kelor. Terus kemudian saya juga ini apa, angan-angan membuat nasi kelor. Nah ini sudah saya praktekkan. Monggo, contohnya bagaimana ini. Nah ini sudah saya praktekkan dan sudah saya masak. Ternyata enggak tahu rasanya enak ya. Enak ibu-ibu nasi burgernya. Jadi ini itu dari nasi Bu, bukan dari terigu. Nasi ya seperti kita kalau membuat nasi kuning itu. Kalau nasi kuning kan ada kunir, ada bumbu-bumbu rempah. Tetapi ini bumbunya hanya kelor dan daun pandan. Di blender, disaring, airnya buat kerebus nasi. Dimasak dengan rice cooker. Setelah matang, nasi itu dicampur sama susu, sama maizena, sama telur. Diaduk-aduk seperti buat adonan, diuleni seperti membuat adonan roti itu. Nah itu dicetak bunder-bunder seperti burger itu, kemudian digulingkan di telur, lalu dicelupkan ke tepung panet, tepung roti, baru digoreng. Harus telaten ini Bu ya. Jadinya ini. Nah kelornya di mana itu Bu? Kelornya ini di dalam nasinya. Oh di dalam nasi. Iya. Kemudian ini mestinya yang asli Indonesia itu bukan ayam gini, bukan. Mestinya itu bumbu rendang atau karena bumbu rendang itu lama ya bikinnya. Saya kalau bikin sama daging ya. Jadi saya buat ya seperti ini sebentar. Ya, mungkin lain kali buat rendang bisa. Buat ini apa? Ini apa namanya? Asin, perda. Oh, tuna barangkali ya. Atau dicoba tuna Bu ya. Tuna dihaluskan, dimasak seperti ini juga bisa. Jadi banyak daging sei dari. Ya. Karena kita kan ini apa namanya? Daging asap. Oh, daging asap juga bisa. Oke. Jadi ini
ibu-ibu ini banyak kreativitas. Iya. Ini apa karena efek pandemi. Pandemi dari kita untuk kita, Bu ya. Iya. Ini salah satu contoh. Ya. Indonesia ya, Bu. Iya. Mungkin yang satunya Bu Aris mungkin gimana cerita ini? Mie kelor ini dipegang mie kelornya satu. Monggo yang mana mie kelor? Di mana ini bubur kok beride-ide mie kelor ini gimana ini? Akibat pandemi juga karena anak saya sambut ya. Karena anak saya kena diabetes, saya membuat makanan yang yang manfaatnya untuk bisa membantu mengurangi diabetes. Maskernya dipakai. Oh iya, maskernya diagem ya. Oke. Hidung. Karena juga untuk hidung. Kelepaan capek masak ya bubur ini kelihatannya ya. Ya sudah nggak apa-apa, hidungnya keluar sebentar nggak apa-apa. Ya, kalau bahannya buahnya terigu, dari daun kelor, sama garam, sama itu aja Bu. Cuman supaya kita bisa bumbu mie. Kalau buat mie nggak pakai bumbu, garam tok. Ya sudah itu aja dikasih adonan ikan, ayam atau apapun lah. Toppingnya pokoknya mie-nya. Tapi semua buat sendiri ya Bu ya. Sendiri. Jadi kelornya ada di mie-nya Bu ya, supaya dikonsumsi bisa lebih banyak gitu ya. Oke. Nah, sebagai jajanan dibuat kecil-kecil gitu ya. Karena ya sebagai jajanan dibuat kecil-kecil. Matur nuwun bubur. Nah, ini ada lagi nih minuman ini. Minuman kelor ini Bu Lis ini yang ahlinya. Oh, ada sebelum ke apa iki jeneng? Dawet. Nah, maaf. Dawet kelor. Nah, dawet kelor dari warnanya hijau. Dari kelor warna ini didapatkan dari kelor. Nggih. Selain bisa buat dawet, sebetulnya cenil itu bahasa cenil. Ongol-ongol. Cenil itu juga bisa dipakai. Klepon barangkali ya. Hijaunya itu dari daun kelor. Terus kuahnya juga ada kelornya Bu itu Bu. Oh, enggak ada. Enggak ada Ya. santan. Ini Tapi juga bisa ya gitu. sebetulnya ya dikasih Ya. kelor ya. Nah, ini yang aku bulat-bulat. Ya, ini tapi beda dengan dawet. Ini bulan belum coba toh? Nah, ini kita coba rasanya. Monggo ibu-ibu, monggo nyoba. Monggo ibu-ibu silahkan nyoba. Daun kelor. Podung daun kelor. Jadi ini kayak kayak apa itu Bubur candil. ya bubur Candil. Nah, ini. Enak Biasanya ya, Bu, ya? Ini buatannya Bu Taslim. Masih banyak sebenarnya katanya Bu Taslim olahan-olahan menggunakan daun kelor. Tapi hari ini yang ditunjukkan oleh Bu Taslim adalah dua macam ya, dawet sama candil. Bubur candil ya. Nggih. Terus kalau yang di tengah itu apa Bu? Ini. Enggak, itu yang ada Ini tiangnya. apa itu hanya variasi saja. Ini dari jagung. Ya, jagung ini khasnya menurut Bu Taslim itu ada rasa kecut. Jadi diberikan aroma lain, rasa lain ya. Ini yang menyebabkan jagung ini bisa lebih tahan lama. Saya tanyakan chicken bukan jeruk. Jeruk tak tahu dia apa jeruk di pasar gitu ya kali ya. Mungkin masih ada satu yang belum dijelaskan.
Ini wedang kelor. Warnanya merah karena menggunakan karena ini menggunakan daun kulit secang, kulit kayu secang gitu. Rasanya memang ini mak minuman yang apa, menghindari flu. Supaya lebih menarik diberi secang supaya berwarna merah. Secang, jahe, salam, jerih, kunir, terus apa, daun kelor. Daun kelor. Ya, 7 ya Bu ya? 7 apa? Ada 7. Ada 7. Ya, itu semua tapi ditambahin kelor. Nah, Ya, seperti itu. Ya ini semuanya, jadi ini beberapa contoh olahan daun kelor yang memberikan nilai tambah pada makanan. Jadi bukan saja untuk mengenyangkan, tapi juga bermanfaat bagi kesehatan.